Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Rania Tunada kembali hadir menemani Anda dalam Berita Pagi Indonesia dengan rangkaian informasi aktual, terpercaya, dan terkini untuk Anda dan keluarga. Pagi ini dari Serang, Banten kembali melaporkan pada saat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Barista yang terjadi pada tanggal 11 November 2025. Pertemuan ini diselenggarakan secara daring karena seluruh KBM Fakultas Dakwah diliburkan demi kondusivitas pelaksanaan asesmen lapangan prodi BKI. Pertama kali kelas dimulai, kami menyimak video hasil praktek dari kelompok 8 yang terdiri dari Rania, Nadia, Gifari, dan Gani. Simak videonya berikut ini. Dirukan kembali memujang pabrik tanah air. Seorang mahasiswa perantau asal Aceh ditemukan meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan di area Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tapi juga mengundang keprihatinan luas dari masyarakat karena terjadi di tempat yang seharusnya menjadi simbol kedamaian dan perlindungan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden ini, dan bagaimana langkah pihak kepolisian serta pengurus masjid dalam merespon kasus yang menyita perhatian publik ini? Untuk laporan lengkapnya, kita akan bergabung bersama rekan kami Rania Tunada yang saat ini berada langsung di lokasi kejadian. Rania, silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih Nadia. Melaporkan dari Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara, seorang mahasiswa bernama Arjuna Tamaraya yang berusia 21 tahun ditemukan tewas akibat dikeroyok beberapa warga karena ia tidur di area masjid ini. Diketahui korban merupakan mahasiswa asal Aceh yang sedang merantau dan kehabisan biaya penginapan. Ia memilih tidur di masjid ini, namun sempat ditegur oleh warga hingga berujung pengeroyokan tragis. Sungkawa yang sebesar-besarnya kepada pihak yang merasa ditinggalkan dan korban yang sudah meninggal. Semoga ditempatkan, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Nah, kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masjid ini adalah rumah Allah, Baitullah, yang dimana semua orang yang beribadah diperbolehkan datang ke sini, terutama orang-orang yang ingin beribadah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, diperbolehkankah seseorang tidur atau beristirahat di masjid? Menurut fikih dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa tidur di masjid atau beristirahat di masjid ini diperbolehkan, terutama bagi mereka yang sedang merantau atau sedang dalam perjalanan. Jika mereka ingin beristirahat, itu diperbolehkan di dalam masjid. Namun, yang menjadi poin krusial di sini adalah bagaimana mereka menerapkan adab. Setelah selesai, kami memperhatikan materi dengan judul Kondisi Jurnalisme di Indonesia, peran jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi pada era digital, yang disampaikan oleh kelompok 7 dengan beranggotakan Arfa, Siti Ami, Syakira, Kenan, Sidki, dan Budi. Berikut isi materi tersebut. Jurnalisme investigasi merupakan salah satu bentuk jurnalisme yang memiliki fokus pada pengungkapan fakta-fakta tersembunyi yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Tidak seperti pemberitaan biasa yang bersifat informatif dan cepat, jurnalisme investigasi menuntut proses yang lebih panjang, mendalam, dan analitis. Tujuan utamanya adalah mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu dan menampilkan realitas yang sesungguhnya kepada publik. Dalam sejarahnya, jurnalisme investigasi berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran media dalam mengawasi kekuasaan dan menegakkan keadilan sosial. Melalui karya-karya investigatif, jurnalis berperan sebagai anjing penjaga atau watchdog yang mengawasi jalannya pemerintahan, lembaga publik maupun sektor swasta agar tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jurnalisme investigatif menjadi alat kontrol sosial yang penting dalam menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kegiatan investigasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
seorang jurnalis investigatif harus melalui beberapa tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, pengumpulan data, verifikasi, dan penulisan laporan. Pada tahap perencanaan, jurnalis menentukan isu yang akan diangkat berdasarkan relevansi, nilai berita, dan kepentingan publik. Tahap pengumpulan data meliputi riset mendalam, wawancara dengan berbagai narasumber, serta analisis dokumen dan data pendukung. Semua informasi yang diperoleh kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya. Setelah itu, hasil penyelidikan disusun menjadi laporan berita yang objektif, sistematis, dan menyeluruh. Dalam melaksanakan tugasnya, etika jurnalistik menjadi pedoman utama. Jurnalis investigatif harus menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab sosial. Mereka tidak boleh menulis berdasarkan dugaan tanpa bukti, menyebarkan fitnah, dan melakukan manipulasi data. Etika juga menuntut jurnalis untuk melindungi privasi dan keamanan narasumber, terutama mereka yang memberikan informasi sensitif. Oleh karena itu, profesionalisme sangat penting agar hasil liputan investigatif dapat dipercaya dan bermanfaat bagi publik. Selain etika, tantangan dan risiko juga menjadi bagian tak terpisahkan dari jurnalisme investigasi. Wartawan sering menghadapi tekanan dari pihak berkuasa, ancaman hukum, bahkan kekerasan fisik ketika liputan mereka mengungkapkan kebenaran yang merugikan pihak tertentu. Namun demikian, jurnalis yang ideal tidak mudah gentar. Mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa tugas utama pers adalah menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan masyarakat luas, meskipun harus menghadapi berbagai risiko. Secara umum, keberhasilan jurnalisme investigasi tidak hanya diukur dari seberapa besar pengaruh berita yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana laporan tersebut dapat mendorong perubahan sosial dan keadilan publik. Banyak kasus besar seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan lingkungan yang terungkap berkat kerja keras jurnalis investigatif. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran yang strategis dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan dan praktik jurnalistik modern, jurnalisme investigasi mengajarkan pentingnya kritis, skeptis, dan berorientasi pada data. Jurnalis tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap berita disajikan memiliki nilai kebenaran yang dapat diuji. Oleh karena itu, kemampuan riset, analisis, dan penulisan yang kuat menjadi modal utama seorang jurnalis investigatif. Kesimpulannya, jurnalisme investigasi adalah puncak dari praktik jurnalistik yang sesungguhnya. Ia menuntut ketelitian, keberanian, dan idealisme tinggi. Melalui kerja investigatif, jurnalis berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Dengan menjunjung tinggi etika, kebenaran, dan integritas, jurnalisme investigasi bukan hanya bentuk kerja profesional, tetapi juga pengabdian moral terhadap kebenaran dan kepentingan publik. Dan rangkaian berita pilihan pagi ini, jangan lupa tetap ikuti perkembangan informasi terbaru hanya di Berita Pagi Indonesia. Saya Rania Tunada pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.